Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di channel Transmart. Pada kesempatan ini kita akan sharing aplikasi yang sangat keren, yaitu terkait dengan aplikasi PJOK yang terbaru. Sebagaimana permintaan, yaitu masih menunggu mapel PJOK ini. Jadi saya buat ini dulu karena ini kelas 7 ya. Jadi mohon maaf yang lain, saya satu persatu menjawab masing-masing permintaan. Nah, pertama-tama teman-teman, catatan dari penggunaan aplikasi ini seperti contoh, misalkan saya sudah buat seperti ini ya. Kalau ketika download nanti ada tulisan merah, nah kemudian ada tulisan security risk, silakan nanti teman-teman pada link ini silakan ikuti di menit pertama, itu cara unblock aplikasi ini agar VBA-nya berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, nah ini aplikasi gratis, jadi teman-teman bisa edit sendiri, kembangkan sendiri, cuman minta password login sebanyak 4 angka. Nah, maka 4 angka itu saya berikan contoh ya. Nah, ini adalah angka pertama, saya sebutkan angkanya yaitu angka 7. Jadi diingat teman-teman, angka 7 adalah angka pertama. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan cari 3 angka sampai menit terakhir, detik terakhir itu harus dilihat, ditonton agar bisa mendapatkan password login gitu ya. Ikuti tutorial ini sampai selesai. Ini masih saya pakai cantumkan diferensiasi, tapi nanti sudah modul deep learning semua nanti ya. Nah, ini saya tambahkan PJBL update selanjutnya, silakan ikuti terus teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, nanti selain update PJBL, nanti modul ini saya siapkan nanti kembangkan, yaitu print setiap bab, jadi modulnya per bab dan per sub bab atau sub materi pokok. Jadi misalkan sub materi pokoknya ada banyak ya, satu bab ada 4 sub materi pokok, nanti bisa dicetak modul ajar per sub materi pokok dengan nanti dilampirkan juga, saya siapkan lampirannya per mapel gitu teman-teman. Jadi ini masih karena butuh waktu lama untuk membuat aplikasi ini, ngedit rumusnya saja dan VBA-nya sangat lama, jadi saya terpaksa jadi yang sudah saya buat sekarang ini, karena modul ajar itu bisa dibuat yaitu per bab satu modul dengan berapa JP itu boleh, misalkan 14 JP bab 1 ditempuh 14 JP, nanti sama boleh seperti itu, tapi nanti di TP-nya, tujuan pembelajarannya, kemudian nanti di situ akan ada perbedaan ya, masing-masing bab, kemudian di situ nanti kita bisa pakai modul per bab. Kalau saya buat per bab, jadi di situ kan ada di promes untuk lebih jelasnya lagi terkait dengan pembagian JP-nya, seperti itu ya. Jadi sub materi pokoknya di bab ini nanti ditempuh berapa JP, itu kan ada di itu ya, ada di promes. Boleh per sub materi pokok, tapi sangat banyak sekali ya teman-teman secara otomatis. Baik, kita praktekkan. Yang pertama, silahkan isi identitas sesuaikan dengan Bapak Ibu. Kalau SMP ini 40 menit, berarti 15 pendahuluan, kegiatan inti 50 menit, kemudian 15 penutup. Kalau misalkan di sini input data, silahkan teman-teman terlebih dahulu itu masukkan materi pokoknya. Nanti elemen apa materi pokok ini, silahkan teman-teman cari materinya apa saja, kelas 7 ya. Oke teman-teman, ini sudah diinput semua materi pokok dan sub materi pokoknya. Subbabnya sudah diinput, ngambil di sini ya referensinya atau materinya atau ini ya babnya ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya teman-teman, kalau sudah tahu seperti ini permainan bola basket, permainan net bola voli, nah ini bola voli, kemudian lapangan kasti dan lain-lain, maka langkah selanjutnya teman-teman silakan kita buka bantuan chat GPT. Nah, seperti ini, saya biasa pakai ini. Ini kalau ini sudah login ya. Kalau login enak, kita buat versi Word-nya sudah lengkap ya. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Teman-teman, kita pertama kita buat seperti ini.
kemudian kita log kayak gini. Buat modul ajar versi buat dokumen MS Word. Modul ajar ini bukan IPS ya, tetapi di sini mapelnya itu adalah mapel apa tadi ya, saya buat ini penjas PJOK. PJOK kelasnya itu kelas berapa, yaitu kita ganti misalkan kelas 7. Materinya teman-teman, kita masukkan materinya yang pertama bola basket. Kita masukkan ini bola basket. Nah, lalu setelah itu kita fokus buat ini ya. Nah, kalau login teman-teman, ini sudah bisa kita download. Nah, itu. Nah, ini ya. Kalau menggunakan versi Microsoft Word. Nah, sehingga kita tinggal buka ininya. Kemudian setelah itu tinggal kita ini. Nah, ini tinggal kita masukkan satu persatu gitu teman-teman. Jadi enak. Kita tinggal masukkan satu persatu di CP. Nah, bukan TP. Nah, kemudian kita masukkan satu persatu ini pertanyaan pemantik. Kemudian kita masukkan di sini. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita tinggal seperti ini. Nah, jadi tidak perlu copy paste seperti itu ya teman-teman. Jadi ininya saya kopikan dulu ya. Nah, kemudian saya salin atau gantikan posisi di sini. Nah, maka selanjutnya kita tinggal ubah materinya teman-teman. Nah, ubah materinya yang kedua. Kemudian di sini nanti kita tinggal masukkan yang kedua di bagian sini materinya. Kemudian setelah itu kita tinggal enter. Nah, untuk CP teman-teman, silakan teman-teman itu CP terbaru 2025, silakan download pada link deskripsi. Kemudian ini kita lihat CP-nya itu elemennya apa saja. Kita tinggal masukkan ya teman-teman, tinggal masukkan, kita tulis gini, pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani kita muncul ini pembelajarannya. Nah, ini kita klik. Nah, tunggu selesai ya. Nah, ini sudah masuk. Kita tinggal cari yaitu sesuai dengan fase. Fase C, tapi kita kelas 7 itu fase D. Maka sekarang kita sesuaikan di sini. Kalau ini permainan bola basket, permainan bola voli, permainan lapangan kasti, ini secara otomatis bukan terampil bergerak ya, tetapi ini adalah memilih hidup. Nah, ternyata ya. Nah, ini dalam situasi gerak, strategi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak. Nah, ini masuk yang mana, kita cek ya sebentar lagi. Karena saya bukan jurusan olahraga ya teman-teman, jadi saya minta bantuan AI untuk contoh olahraga. Olar itu ular ya. Olahraga elemen terampil bergerak. Saya salah ketik, tapi ini cerdas, AI-nya cerdas ya. Nah, ini contohnya, ini adalah ada satu gerak lokomotor, gerak non lokomotor, ada gerak manipulatif, diantaranya bola voli, bulu tangkis, tenis meja, sepak bola. Nah, karena ini adalah bola basket, bola voli, nah bola lapangan kasti, permainan lapangan kasti, ini saya kira insya Allah ya sama. Coba kita cek satunya lagi ya. Ini terampil belajar melalui gerak. Jadi karena bukan mapel saya, mohon maaf ya. Nah, contoh belajar melalui gerak, misalkan ya, elemen belajar
melalui gerak. Nah, kayak senam ini ya, permainan bola ini ya, sepak bola, bola basket. Berarti bola basket itu masuk contoh elemen belajar melalui gerak seperti itu. Jadi kita masukkan satu persatu elemennya ya teman-teman. Contohnya kayak gini. Nah, yang pertama ini bola basket ya. Kita masukkan seperti ini, kita tempel ke bagian sini. Nah, kemudian ini kita masukkan, kemudian kita tempel bagian CP. Kemudian kita lanjutannya klik 2 kali di sini pakai PDF, kemudian itu PDF. Nah, seperti ini. Kemudian yang bola voli itu kan masuk di bagian sini ya. Nah, ini contoh bola voli ya. Ini masuk ke elemen apa ini? Terampil bergerak. Ya, masukkan kita terampil bergerak kayak gini teman-teman. Jadi saya hanya berikan contoh seperti ini, dan ini kayak gini. Jadi saya akan berikan password yang kedua teman-teman, yaitu passwordnya angka 6. Silakan diingat. Oke teman-teman, dengan bantuan AI ini kita sudah masing-masing kita dapatkan elemennya, jadi sudah sesuai. Nah, kemudian langkah selanjutnya teman-teman, ini silakan dilanjutkan sendiri. Saya akan bantu dan saya skip videonya dulu ya. Nah, oke, ini sudah terisi semuanya ya teman-teman. Nah, kemudian langkah terakhir itu adalah kita memasukkan diantaranya adalah perintah seperti ini ya. Nah, ini masukkan materi ajar versi Word Mapel PJOK, kelasnya itu adalah kelas 7. Materinya kita salin di sini, yaitu permainan bola basket. Ini untuk lampiran ya teman-teman. Jadi ini sudah selesai, tinggal lampirannya. Jadi lampiran ini maksudnya kita download satu persatu, kemudian nanti di modul ajar ini siap cetak sudah modulnya. Nah, ini cuman jamnya masih belum dimasukkan ya. Contoh, ini kan ada lampiran. Lampirannya diantaranya adalah ini. Mana ya? Nah, lampiran lembar kerja peserta didik. Nah, ini lampirannya ya teman-teman. Nah, ini sudah lampirannya. Ada materi, LKPD. Jadi kalau kita menggunakan seperti ini, itu nanti kita download, tinggal download. Nah, coba saya kasih tahu ntar lagi caranya ya. Nah, ini coba kita copy dulu, salin. Kita tempel di sini, kita hapus ininya ya. Kita hapus ininya. Nah, enter. Nah, ini apakah langsung mau atau kita klik ya. Nah, ini ketika ditawarkan kita langsung buat seperti ini, lebih cepat ya. Sehingga nanti tinggal kita download. Nah, ini masih error ya. Nah, kita pakai cara lain ya. Nah, jadi langsung pakai cara ini juga ada masalah teman-teman. Nah, ini tinggal di copy ke materi ajar PJOK, pengertian ini materinya kita copy seperti ini, kita langsung tempel ke Microsoft Word seperti ini. Ini kan materi. Nah, materi pembelajaran. Kemudian kita tinggal ginikan, kita langsung kasih tanda besar seperti ini, kapital. Nah, ini LKPD. Di sini ada lembar LKPD. LKPD tidak apa-apa, buat simple aja seperti ini. Nah, ini kita tinggal kasih besar. Kemudian ini tinggal kasih jangan tebal. Kemudian di paling bawah itu nanti ada yang namanya glosarium dan daftar pustaka seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian ini kita hapus. Nah, ini adalah tinggal kita perbesar seperti ini, kapital. Nah, ini sudah lengkap ya, lampiran LKPD, materi sesuai di modul ajar. Kemudian kita simpan seperti ini, simpan.
kita simpan di local disk D ini, simpan, kemudian kita ambil di sini, kemudian kita upload, kita tulis misalkan di sini apa ya, PJOK, kemudian kelas 7, kemudian kita simpan ini materi 1. Nah, materi 1 seperti ini kita simpan ya. Langsung kita tulis seperti ini, lampiran materi 1, kita tulis di sini 1, lampiran materi 1 gini, tidak apa-apa ya. Nah, kita simpan seperti ini teman-teman. Nah, jadi caranya yang lain sama ya, caranya yang lain itu sama teman-teman, sehingga ini sudah kita cek PBL, ini juga lampirannya ada apa ini. Nah, ini ada ya. Nah, kemudian ini ada yang kurang di bagian sini. Nah, ini saya ganti rumusnya. Oke teman-teman, sekarang beralih ke promes ya. Nah, kayak gini. Ini saya ganti promes, kita bahas sekarang. Nah, selanjutnya teman-teman, ini saya baru pulang dari sekolah. Nah, ini untuk kelas 7. Nah, ini 1 tahun 36 minggu. Jadi, dan 1 JP 40 menit. Nah, sekarang kita cari yang mapel PJOK. PJOK itu adalah 72 jam pelajaran. Artinya, ini kalau dibagi, ini kan 1 tahun. Berarti 1 tahun 72 itu artinya adalah 2 JP, karena 2 dikali 36 kan 72. Nah, jadi ini 2 JP, sehingga kita masukkan di promes, bukan promes, sebelum masuk promes kita hitung ini dulu ya. Nah, ini kita hitung 2 JP ganti. Kemudian di sini yang RP2 kita ganti, bukan ya. Ini kita ganti 2 JP seperti ini. Nah, artinya ini total 36, yang satu itu adalah total itu adalah 38 JP dalam 1 semester. Nah, oleh sebab itu teman-teman, baru langkah selanjutnya kita masuk ke menu input data. Nah, input data ini kita masukkan, kalau ini menghasilkan 36, caranya pertama asesmen kita isi 2 JP. Nah, jangan 2 JP karena ini sedikit jamnya ya. Kita masukkan di sini misalkan setelah 2 bab selesai kita ada 1 asesmen. Jadi 2 bab digabung jadi 1 asesmen misalkan ya. Nah, kalau mau digabung semua, semuanya dikasih asesmen, ini masing-masing tidak masalah teman-teman. Nah, kemudian nanti di bagian ini kalau sudah terisi, ini kan totalnya 10. Berarti kalau 36 sisanya berapa? Sisanya itu adalah 26 dibagi menjadi 4. Berarti di sini 8 JP. Ini adalah 42. Berarti kalau 6, nah berarti ini adalah 6 ya. 6. Nah, ini berapa? Yaitu 34 JP. Kurang 2 jam, maka materi yang lebih sulit itu adalah materi misalkan yaitu tentang materi ini ya, bela diri misalkan, ini lebih sulit. Atau kita yang lebih sulit itu adalah bola basket dan kasti, atau kita kasih gini 7. Nah, ini ternyata 38 lebih, maka di sini kita kasih 6 seperti ini. Berarti ini 36 JP. Nah, kemudian yang bawah itu adalah juga sama. Ini adalah bawahnya itu 34, bukan 36 sebagaimana yang sudah saya kasih tahu di RPE barusan. Maka di sini adalah 2. Dipinjam ayah. Tunggu, ntar lagi yang cas ayah. Taruh dulu. Nah, ini selanjutnya di bagian sini teman-teman itu adalah kita isi 6. Berarti totalnya 34. Berarti sudah sesuai.
Maka di bagian sini kita distribusi alokasi waktu ini ke masing-masing ini sub materi pokok. Pengertian kita kasih 1 JP, peralatan pengertian kita kasih 2, peralatan kita 1, teknik dasar kita 2, strategi kita kasih 2. Nah, ini berarti 2 tambah 1 7. Berarti pengertian itu sama. Jadi karena ini sama isinya, sub materi pokoknya kita isi seperti ini semuanya ya. Nah, jadi sama, kita isi kayak gini. Kemudian yang terakhir ini baru kita langkahnya adalah membuat promise itu masing-masing sub materi pokok itu kita ada di minggu atau pekan keberapa, kita selesaikan ini dulu. Maka karena ini ada 4 berarti di sini adalah 1 2 2 1 1 berarti 6 ya. Pengertian jenis itu kita manfaat 1 teknik 1. Kemudian ini 2. Nah, kemudian di sini 2. Kalau yang ini ada 5, berarti di sini kalau ada 5 berarti 1. Nah, yang paling sulit misalkan kita adalah komponen-komponen kebugaran. Misalkan kita kasih 2. Nah, ini harus sesuai. 6666 sudah sesuai ya dengan ini. Kemudian yang atas yaitu 7777. Nah, ini 6. Berarti ini lebih ya. Jadi di sini manfaat kita kasih 1 saja. Nah, ini kita kasih teknik kita kasih 1. Sehingga ini 6. Jadi ini harus sama dengan bagian sini. Sehingga di promes kita pasti sesuai dan pas kolom-kolomnya nanti. Nah, selanjutnya kita beralih mengisi yaitu program semester gini ya teman-teman. Nah, ini karena yang lama kita hapus, nanti kita isi berikutnya. Nah, gitu teman-teman. Sehingga ini kita hapus dan hapus, begitu juga semester 2. Baik, nanti kita akan isi bagian sini ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk distribusi alokasi waktu di program semester itu cukup mudah ya, mengikuti aturan seperti ini. Contohnya, kalau 2 CP maka di sini tulis 2. Jadi ke samping bergantung banyaknya JP, ke bawah itu harus terisi 2. Nah, kalau lebih itu salah, maka ini 1, karena ini 1 maka di bawahnya 1, ini 1. Nah, kemudian lanjut terus ke bawahnya itu adalah 1 seperti ini. Ini 1 yang ini 1 di sini 1. Nah, kemudian di sampingnya itu 2, ini 2. Kemudian di bawahnya lagi ini 2. Nah, baru ini adalah PTS ya. Kemudian ke bawahnya lagi taruh sampingnya 2. Nah, sebelum itu kita berikan password angka yang ketiga yaitu angka 4. Ini terusannya kita tempatkan di bagian sini. Itu 1, bawahnya 1, bawahnya lagi samping 2, ini 2, ini 2, ini 1, ini 2, ini 2. Nah, ini sudah pas tapi ada kesalahan, yaitu sepertinya di sini ada yang belum masuk. Coba kita pastikan, cek satu persatu, cocokkan dengan ini. Caranya teman-teman, kita geser ke bagian sini. Kemudian ini adalah input data. Coba kita cek, ini 4 submateri pokok 4. Sedangkan input data itu adalah 4. Jadi mana yang salah itu 5777, total adalah 36. Nah, ini bisa jadi ada kesalahan di bagian ini. Coba kita periksa. Ini 2, 1,
11 11 ini 11, yang bawah ini 11 ini 1 2 2. Nah, kesalahannya terletak di sini ya teman-teman. Ini 38, ini 36. Jadi sama-sama salah ya. Nah, caranya kita rubah di sini. Ini kan 38, berarti nambah 2 lagi. Berarti ini 7. Ini 7. Kemudian ini bukan 34 lagi 36. Berarti di sini yang paling sulit itu misalkan adalah ini ya. Kebugaran jasmani misalkan kasih 7. Di atas ini senam lantai atletik itu lebih sulit, kita kasih 7. Berarti di sini adalah tambah teknik dasar kita kasih 2. Yang ini kita kasih komponen-komponen cara aktif meningkatkan manfaat kebugaran pengertian atau komponen. Nah, ini kita kasih 2 misalkan ini yang atas ya. Nah, kemudian dan sejarah ini ya. Nah, misalkan di sini sudah. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ini. Ini kita kasih teknik 2, kemudian manfaat jenis-jenis kita bela diri kasih 2 misalkan ya. Nah, kemudian ini sudah 777. Yang ini 7 6 6 7. Nah, ini ya 7 6 6 7. Baik, kita beralih ke program semester. Nah, ini ya. Program semester 2. Kita beralih ke program semester. Nah, ini kesalahannya di situ. Jadi, yang kita tambahkan di bagian sini. 2 1 1 2. Kemudian ini 2 1. Ya, ini 1 ya. Tambah 1 di sini. Nah, ini 1 di bagian sini. Ini kan 2 kan. Nah, ini 2, ini tambah 1. Nah, kemudian ini hapus teman-teman. Nah, kemudian kita langsung lanjutkan. Di sini adalah 1 1. Bawahnya lagi ini adalah 2. Nah, ini 1 1, ini 1 1. Kemudian ini 1, ini 2, ini 2. Nah, kok masih salah? Ini sudah 38 ya teman-teman. Coba kita cek 2 1. Nah, ini salah ya teman-teman. Coba kita blok lagi. Ini ya, kita ulang kembali. Ini 1, bukan. Ini 1, ini 1. Kemudian di sini 1, di sini 1. Kemudian di sini 1 1. Ini bukan ya. Di atasnya ini 1 1 karena 2, ini 1. Ini 2 langsung gitu ya. Ini 2. Ini 2. Nah, sudah benar ya. Ini 1 2 2 2, ini 2 1 2 2 2. Kemudian di sini adalah 2. Ini 1. Ini 2. Nah, ini belum masuk. Nah, kita hapus. Di bagian sini itu kan 2 JP. Jadi 1 1, 2 kan ke samping. Ini 1 1. Ini 1 1. Ini 1 1. Ini 1. Sampingnya itu 2, maka di bawahnya itu 2. Nah, ini sudah benar program semester kita. Maka selebihnya ini kan kosong. Jadi kalau bukan kosong itu kurang ya. Ini kalau kurang, ini kalau misalkan kurang, kita tambahkan seperti ini. Nah, kemudian ini kurang. Kemudian ini misalkan kurang. Ini tambahkan lagi seperti ini. Ini tambahkan lagi kayak gini. Dan seterusnya teman-teman. Kalau misalkan kurang, ini delete bisa.
Nah, ini sudah pas. Nah, ini promise harus tercapai sesuai dengan TP-nya. Harus promise itu bagaimana CP tercapai dengan baik, bukan TP tujuannya itu tercapai gitu ya. Nah, ini sudah benar. Kemudian yang berikutnya itu adalah seperti ini. Maka di sini itu adalah 2 1 1 1 1, kemudian di sini adalah 1 1 1 1 1 1. Nah, ini kita bukan input data ya. Jika di sini seperti ini, kosong. Jika tidak, ini JP. Bukan ya. Jika ini sama dengan kosong, maka nah, udah. Kemudian di bagian sini itu 1, ini 1. Nah, ini sudah sumatif tengah semester ya. Ada di posisi ini. Kemudian selanjutnya di bagian sini itu kita tulis yaitu, nah, posisi sumatif tengah semester sudah ada di posisi ini. Kemudian di bagian sini teman-teman kita lanjut. Nah, ini ada berapa ini? Nah, ini kurang ya. Kurang, kita blok seperti ini, kita unhit. Nah, maka lanjutannya kita tinggal teruskan seperti ini. Kita tulis yaitu 2 2 2. Nah, 2 JP di sini adalah 2. Nah, ini hapus ya. Hapus. Kemudian di bagian sini itu 2 1. Kemudian di bawahnya lagi bukan di sini ya, di bawahnya ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Nah, ini kenapa kok bisa salah? Ini 1836. Mana kesalahannya di sini ya? Nah, ini kesalahannya di sini teman-teman. Jadi di sini itu kita buat baru, ini 1 ya. Nah, kemudian di sini 1. Nah, kayak gini. Ini 1. Nah, ini hapus dulu ya. Nah, ini 1. Bukan di sini ya, teman-teman. Ini 1, di sini 1. Nah, di sini itu 1 1. Kemudian ini 1. Ini langsung 2 ya, lurus dengan ini 2. Kemudian ini 1, ini 1. Ini 2. Ke bawah. Nah, coba ya. Nah, ini ke bawah itu malah tambah jauh ya. Ini 3 ya, teman-teman. Nah, ini kelebihan. Jadi di bagian di sini 1, ini 1, ini kok nyasar ke sini nih. Nah, beginilah promes. Kalau yang paling bagus ya menurut saya, promes ini lengkap dengan ininya. Ini tinggal ditambahkan kalau belum ada ininya. Nah, ini 1, ini 1. Kemudian di sini 1 kan 2 ya. 1 1 1 1. Kemudian di bawahnya 1 1. Nah, ini insyaallah benar ini. Ini sudah 1 1. Ini 1, kemudian di bawahnya 2. Ini 1, ini 1. Nah, terakhir itu 2. Sudah benar program semester kita, insya Allah seperti ini. Nah, tadi kalau
dicocokkan, ini sudah pas semuanya, ini 36 JP. Nah, kemudian ini tinggal kita tambahkan, karena ini nambahkannya di bawahnya asesmen ya, nambahkannya, sehingga di sini bisa kita sembunyikan, kemudian kita klik kanan, kita hit. Nah, saya berikan password yang keempat, yaitu password angka 9. Silahkan diingat. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Ini silahkan disembunyikan. Sama caranya, sembunyikan kayak gini. Nah, kemudian kita hit. Nah, ini sudah rapi ya. Nah, silahkan ini saya tutup. Kemudian tinggal cetak seperti ini. Sudah tinggal cetak. Kalau ini ada yang kurang lebar, ini dilebarkan sendiri ya. Nah, ini sudah rapi. Kalau ini kurang lebar, silahkan lebarkan seperti ini. Nah, ini sudah selesai, tinggal cetak mau yang mana. Ini sudah lengkap semuanya, tinggal dilebarkan. Nah, seperti ini tinggal dilebarkan dan seterusnya. Baik, demikian sekilas info, semoga ini bermanfaat dan menjadi amal soleh bagi kita semua, menjadi pendidik yang profesional, amanah, dan mendapat ridha Allah. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.